Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibah Nurifni Mulyajaya dengan NIM 4182491. Saya di sini akan menjawab 4 soal UAS agama Islam yang berisikan 5 soal, 4 soal isian dan 1 soal perintah. Soal yang pertama adalah, mengapa manusia harus beragama? Manusia harus beragama karena agama memberikan pedoman hidup, makna, dan tujuan yang jelas. Tanpa agama, manusia akan kehilangan arah dalam menjalani kehidupan. Dalam Islam, beragama adalah fitrah manusia, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 30, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Dari segi rasional, manusia membutuhkan agama untuk memperoleh ketenangan batin, memiliki pedoman moral, dan memahami tujuan hidup serta kehidupan setelah mati. Soal nomor 2 adalah, jelaskan fungsi agama bagi manusia dan peran pendidikan Islam dalam membentuk karakter mahasiswa. Agama berfungsi untuk membentuk karakter manusia yang beriman dan berakhlak mulia. Pendidikan agama Islam atau PAI berperan penting dalam membentuk karakter mahasiswa, diantaranya dengan mengajarkan nilai-nilai agama, etika, dan moral. Fungsi agama bagi manusia yang pertama adalah membentuk karakter yang beriman dan berakhlak mulia, menciptakan hubungan yang selaras dengan Allah, diri sendiri, dan alam semesta. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai kebaikan dan keburukan. Yang keempat, membantu mencegah perilaku negatif. Dan yang terakhir adalah membangun identitas Islami. Peran PAI atau pendidikan agama Islam dalam membentuk karakter mahasiswa adalah, yang pertama, mengajarkan prinsip-prinsip etika Islam seperti kejujuran, keadilan, dan amanah. Yang kedua, membantu mahasiswa memahami ajaran Islam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun kesadaran spiritual dengan mengajarkan praktik ibadah, meditasi, dan refleksi. Yang keempat, membentuk akhlak mulia dengan menanamkan nilai-nilai moral, etika, dan prinsip hidup. Soal nomor 3 adalah, jelaskan apa itu iman, sebutkan yang harus diimani oleh seorang mukmin, konsekuensi keimanan, dan sifat-sifat orang beriman menurut Al-Quran. Iman adalah kepercayaan yang diyakini dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Seorang muslim wajib mengimani 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir adalah iman kepada takdir, qada dan qadar. Beberapa konsekuensi keimanan. Yang pertama ada beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang ketiga, beriman kepada hari akhir. Yang keempat, berjihad di jalan Allah. Yang kelima, meneguhkan pendirian. Dan yang keenam, berbuat baik kepada sesama. Dalil nakli tentang konsekuensi iman adalah ada dalam surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah iman mereka, dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Sifat orang beriman menurut Al-Quran yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, yang kedua jujur dalam perkataan, yang ketiga menepati janji, yang keempat menunaikan amanah, dan yang terakhir adalah berbuat baik kepada sesama. Soal nomor 4, mengapa dalam umat Islam banyak perbedaan paham teologis, bagaimana awal mula terjadinya, dan apa yang dimaksud dengan arbitrase. Perbedaan paham teologis dalam Islam muncul karena perbedaan pendapat dan perspektif. Perbedaan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan budaya. Faktor-faktor penyebab perbedaan paham teologis adalah, yang pertama, perbedaan pendapat yang tidak bisa diselesaikan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang kedua, pergolakan politik dalam negeri. Yang ketiga, pengaruh pemikiran non-muslim. Yang keempat, perubahan budaya dan politik dari masyarakat tradisional ke masyarakat maju. Dan yang terakhir adalah faktor sosial seperti fanatisme etnis. Perbedaan teologi dalam Islam bermula dari perbedaan politik setelah wafatnya Rasulullah SAW, terutama dalam perebutan kepemimpinan. Konflik politik berkembang menjadi perbedaan teologi dengan munculnya kelompok Khawarij, Murji'ah, Syiah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. Pengertian arbitrase adalah
Arbitrase atau dalam bahasa Arab disebut tahkim adalah proses penyelesaian perselisihan melalui perantara pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini bertindak sebagai hakim atau hakam yang memberikan keputusan untuk menyelesaikan sengketa antara dua pihak yang berselisih. Dalam sejarah Islam, arbitrase terjadi dalam perang Siffin antara Khalifah Ali dan Muawiyah yang berdampak pada perpecahan umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil lazina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah. Wama tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sadaqallahul azim.